Hai Madeline, hai Yasti. Senang sekali ya malam ini kita bisa ngezum bareng nih. Nah, malam ini kita mau ngobrol sedikit yang agak sulit bagi banyak orang, yaitu tentang hypostatical union of Christ. Rasanya saya pernah dengar istilah itu ya. Kalau nggak salah ingat sih, istilah itu biasanya berkaitan dengan Dwi Natur Kristus ya, Kak. Oh iya nih, aku juga pernah dengar istilah hypostatical union of Christ. Itu berbicara bahwa Kristus adalah benar-benar Allah dan juga manusia kan? Betul, Yasti dan Madeline. Hypostatical union of Christ atau kesatuan hipostatik Kristus itu berkaitan dengan Dwi Natur Kristus. Artinya, kesatuan dua natur yang berbeda, yaitu Allah dan manusia dalam satu pribadi Kristus. Jadi, Tuhan Yesus Kristus adalah benar-benar Allah dan manusia. Atau biasanya orang mengatakan Tuhan Yesus 100% Allah, 100% manusia. Nah, untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak kita melihat salah satu bagian Alkitab yang berbicara tentang Dwi Natur Kristus, yaitu Yohanes 1 ayat 1 hingga 2. Minta tolong Yasti untuk boleh membacakan bagi kita bagian ini. Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, selanjutnya kita juga mau melihat Yohanes 1 ayat 14 hingga 15. Bagian ini minta tolong Madeline untuk bacakan. Oke, saya bacakan ayat 14 dan 15. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab ia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1 hingga 2 yang tadi kita bacakan menegaskan dengan jelas bahwa Sang Firman atau Logos, yaitu Yesus Kristus, itu adalah Allah sepenuhnya. Lalu pada ayat 14 dikatakan bahwa Sang Logos telah menjadi manusia atau menjadi daging dan diam di antara kita. Jelas bahwa Injil Yohanes menyaksikan Yesus Kristus, Sang Logos, ialah Allah yang telah menjadi manusia. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam surat Filipi. Saya bacakan untuk kita. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, kedua bagian Alkitab yang kita baca menyatakan Yesus adalah Allah yang berinkarnasi, mengambil rupa manusia, menjadi manusia yang kemudian hidup dalam ruang dan waktu. Dengan begitu, dalam pribadi Kristus ada natur Allah dan natur manusia. Kedua natur ini dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Dalam Katekismus Heidelberg, Zacharias Ursinus menjelaskan bahwa kedua natur Allah dan manusia itu bersatu secara utuh dalam satu pribadi Kristus yang dikerjakan secara misterius oleh Roh Kudus. Sehingga kesatuan natur itu tidak dapat dipisahkan, namun juga tidak bercampur. Penjelasan inilah yang kita sebut sebagai hypostatical union of Christ. By the way, benar juga ya yang dikatakan Kak Elni bahwa pembicaraan kita malam ini agak sedikit sulit ya. Tapi saya udah mulai agak sedikit bingung ya, karena tadi dikatakan bahwa dalam satu pribadi Kristus terdapat
dua natur gitu. Nah, Kak Elni bisa nggak sih ngejelasin apa sih yang dimaksud dengan natur dan pribadi itu? Oh iya, saya lupa ya menjelaskan apa itu definisi natur dan apa itu definisi pribadi. Thank you Yasti yang sudah menanyakan hal ini. Memang pembahasan mengenai hypostatic union of Christ atau Duinatur Kristus akan menjadi sulit untuk dipahami kalau kita belum memahami definisi natur dan pribadi. Nah, secara sederhana, natur dipahami sebagai sifat-sifat dasar yang khas atau karakteristik yang dimiliki secara bersama-sama. Sedangkan pribadi adalah perwujudan dari natur atau sesuatu yang melekat pada natur. Mungkin saya kasih ilustrasi yang sederhana, yaitu di sini kan ada kita bertiga nih, ada Madeline, ada Yasti, ada Elni. Nah, kita bertiga memiliki natur yang sama, yaitu natur manusia. Akan tetapi, kita masing-masing adalah pribadi yang berbeda. Artinya, Yasti adalah satu pribadi yang berbeda dengan Madeline dan Elni. Madeline adalah satu pribadi yang berbeda dengan yang lainnya. Begitu juga dengan saya. Tapi kita semua, kita bertiga memiliki natur yang sama, yaitu natur manusia. Nah, ketika Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah benar-benar manusia, itu berarti Yesus memiliki semua natur manusia, sebagaimana manusia pada umumnya. Misalnya nih, natur manusia yang dimiliki Yesus adalah ia memiliki tubuh fisik. Itu artinya ia dapat merasakan lapar, haus, dan lelah. Sebagaimana semua itu memang merupakan karakteristik manusia yang hidup dalam ruang dan waktu. Demikian juga pada saat Alkitab mengatakan bahwa Yesus memiliki natur Allah. Itu berarti Yesus memiliki semua sifat-sifat dasar yang khas dari Allah. Contohnya, sifat Allah adalah kekal. Ini menunjukkan bahwa Kristus ada jauh sebelum dunia diciptakan, sebagaimana yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 2 yang kita baca sebelumnya, bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu kemudian bersama-sama dengan Allah. Nah, sifat dasar Allah yang juga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, semua itu merupakan sifat dasar Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kristus adalah Allah. Karena itu ia berkuasa mengadakan mukjizat, kesembuhan, pengusiran setan, dan membangkitkan Lazarus dari kematian. Jadi dapat disimpulkan bahwa Yesus memiliki natur Allah dan manusia yang sempurna pada saat yang bersamaan. Seperti itu Yasti, penjelasan dari definisi natur dan pribadi. Thank you, Kak. Menyimak penjelasan mengenai hypostatic union of Christ, ini menarik ya. Tapi saya juga jadi punya pertanyaan nih, Elni. Mengapa Yesus Kristus harus memiliki dua natur, natur Allah dan natur manusia? Iya, pertanyaan yang bagus ini Madeline. Dalam buku Institutio, Johannes Calvin mengatakan agar dapat melaksanakan tugas sebagai pengantara atau mediator, Yesus Kristus yang adalah Allah perlu menjadi manusia. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Ursinus. Keadilan dan kebenaran Allah menuntut agar hutang dosa itu harus dibayar penuh. Namun manusia atau apapun tidak ada yang dapat membayarnya. Karena itu Yesus harus berinkarnasi menjadi manusia, agar ia dapat menjadi korban penebus dosa yang sempurna bagi manusia berdosa. Ingat, dalam Kejadian 1 ayat 26 hingga 27 dikatakan bahwa manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Karena itu, mediator manusia haruslah seorang manusia. Jadi dalam kemanusiaannya, Yesus telah menanggung hutang dosa manusia, termasuk hutang dosa kita, sehingga kita beroleh penebusan dan keselamatan kekal. Nah, sebagai mediator yang menanggung dosa seluruh umat manusia pilihannya, Yesus juga haruslah Allah yang sejati. Kenapa? Karena semua manusia telah jatuh dalam dosa, sebagaimana yang ditegaskan oleh Paulus dalam surat Roma ayat 3, pasal 3 ayat 23.
Karena itu, hanya manusia Kristuslah yang layak menjadi korban penebusan dosa yang sempurna untuk menanggung dosa seluruh manusia pilihannya. Dengan begitu, kesatuan hipostatik Kristus merupakan sebuah kemutlakan yang harus dimiliki Kristus sebagai satu-satunya mediator, agar ia mampu memenuhi keadilan Allah dan menuntaskan seluruh hutang dosa manusia, serta menyelamatkan manusia. Setelah mendengar penjelasan yang disampaikan oleh Kak Elni malam ini, saya jadi berpikir ya bahwa ternyata pembahasan tentang kesatuan hipostatik Kristus ini sebenarnya merupakan suatu pengajaran iman Kristen yang seharusnya sangat penting sekali untuk dipahami oleh setiap orang percaya dimanapun gitu. Iya, setuju ya, Sti. Saya juga merasa bahwa pengajaran Hypostatical Union of Christ ini penting untuk kita pelajari. Dan bukan hanya pelajari saja, tapi pahami dan imani dengan sungguh-sungguh. Karena ini berkaitan dengan penebusan dosa dan keselamatan kita juga ya. Benar sekali, Madeline sama Yasti. Hypostatical Union of Christ atau kesatuan hipostatik Kristus memang merupakan inti dari pengajaran iman Kristen yang sangat penting, yang harus kita imani dan kita pahami dengan sungguh-sungguh. Karena itu, dengan memahami pengajaran Hypostatical Union of Christ ini, kita jadi memahami tujuan dari kesatuan dua natur dalam satu pribadi Kristus adalah supaya Kristus dapat menjadi mediator, sebagaimana yang Allah tetapkan untuk menebus dosa-dosa manusia, sehingga manusia beroleh keselamatan, dan kita menjadi anak-anak Allah di dalam Kristus. Mungkin kita tidak dapat memahami ajaran ini secara komprehensif, karena memang ajaran ini merupakan ajaran yang terlalu ajaib dan misterius, sulit, bahkan melampaui akal manusia. Oleh karena itu, kita perlu dan dapat memohon pertolongan Roh Kudus yang memampukan kita untuk memahami ajaran yang penting ini dalam iman Kristen. Nah, dan kita bukan hanya dipanggil untuk memahaminya, melainkan juga untuk memberitakan ajaran ini, agar orang-orang dapat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi, dan mereka juga boleh mengalami pengampunan dan kasih yang Kristus tawarkan untuk mengubah hidup kita. Kiranya ngezumbar kita malam hari ini dapat menambah pemahaman kita akan Hypostatical Union of Christ. Dengan begitu, iman dan ketaatan kita boleh semakin bertumbuh. Dan selanjutnya, dorongan kasih dan semangat kita juga untuk memberitakan Kristus, Sang Mediator kepada sesama juga boleh bertambah. Thank you ya, Madeline sama Yasti untuk ngezumbarnya malam hari ini. Thank you, Kak. Thank you, Elmi. Thank you juga, Yasti.